Yang terhormat Bapak dan Ramil 142201, sekaligus yang saya memperkenalkan dia. Saya juga baru kenal tadi. Beliau adalah Dan Ramil Baru kita. Sebelumnya itu, walaupun Pak Dan Ramil itu tidak lama di Kecamatan Maros Baru, beliau telah digantikan oleh beliau yang hadir sekarang. Jadi sekedar perkenalan sebentar bahwa kita telah dihadirkan oleh Pak Dan Ramil Baru. Yang saya hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili beliau, dan yang saya hormati Kepala Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, yang saya hormati para lurah, kepala desa, dan saya hormati dan banggakan para Babinkan Timas, Bapak Babinsa, Ibu PKK, Ketua Tim Penggerak PKK Desa dan Lurah, yang saya hormati para Kepala Seksi Kecamatan Maros Baru, dan saya hormati para Kepala Dusun, Ketua RW. Ini merupakan suatu kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat yang ada di khususnya di Kecamatan Maros Baru ini. Insyaallah sebentar akan diberikan pemahaman tentang kita semua, di mana hubungan TNI, Polri dengan masyarakat itu erat hubungannya untuk menjaga ketertiban keamanan yang ada di wilayah kita. Lalu pula kita kirim salam dan salawat kepada Rasulullah SAW, di mana beliau diutus ke bumi sebagai rahmatan lil alamin. Pertama-tama saya mohon maaf pada Pak Dan Ramil, sebenarnya kegiatan ini kita mulai di 8:30, tapi karena mengingat waktu, mengingat keadaan kondisi di Kecamatan Maros Baru ini, saya mohon maaf. Ya beginilah yang barangkali Indonesia bagi pesisir, karena kita ini di wilayah pesisir ya. Itu barangkali saya minta mudah-mudahan ke depan dengan persoalan-persoalan yang tengah didapatkan oleh kita semua ini harus memang betul-betul dipahami dalam hal keadaan-keadaan yang ada di kondisi sekarang ini, baik dalam persoalan-persoalan kenakalan remaja, baik dalam keadaan lingkungan kita sendiri. Mudah-mudahan semua kita bisa memahami dan menjaga wilayah kita masing-masing, utamanya para kepala desa dan para lurah, dan khususnya di wilayah lingkungan Pak Dusun dan Pak Lingkungan sendiri itu bisa menjaga soliditas bagaimana supaya wilayah-wilayahnya itu bisa tentram. Sudah 2 baru juga, insya Allah panjang umur. Dia ditugaskan di sini. Itu karena mencintai pekerjaan. Kami pikir satu merah itu sampai 1 balap bagaimana? Dia sama dengan Bapak Desa, Bapak Lurah yang tempat saya, apalagi Pak Camat. Kan tidak langsung Pak Camat, Pak. Ada proses. Aida, semua ada proses. Itulah keadaan kita sekarang. Jadi seiring dengan waktu, saya diperintahkan ke sini, Pak, sebagai Dan Ramil. Kemarin juga saya sampaikan para rekan kita kesehatan bahwa sinergitas ibu kesehatan nanti masuk di sana. Contoh misalnya penanganan ODGD kemarin, karena dia tidak singgung, tapi ada dalam tabel ODGD. Di semua ODGD, di sini ODGD, di Topo Moro kan, sama di Topo Ulu kemarin. Jam 2 malam saya telepon. Tugasnya Babinsa sampai di situ. Yang bawa ke bukan tugasnya Babinsa, bukan tugasnya masih dinas sosial. Itu sampai ke dinas sosial. Tahu kalau dibantu bisa. Kita mari pengertian berikan air minum bagi saja. Mengirim dari mana saya? Pak, tidak dari sana. Tidak ada di bagi satu. Sudah tutup memang. Ada yang pulang. Karena dari juga tugas saya bekerja di sepanjang cerita ini, Pak. Tapi inilah materi yang akan kita maaf Ibu Joni. Nabi saya ini, nabi cinta nih. Tidak apa benci. Satu pekerjaan kayak kemarin.
kasihan saya, kewalahan tidak ada yang bagi satu. Nah, itu Pak Ridwan tolong di. Siap. Iya. Nanti ini ada bagi saya, bagi mana kita? Iya. Iya. Jadi begitu Pak. Karena kebetulan banyak pengalaman saya di Kampung Bulu kemarin masalah yang ini. Bapak siapa Pak? Siap. Kembali lagi kita ketemu Pak Abita. Iya, ada kapasitas sebagai sekretaris desa. Begitu Pak, sekretaris desa Pak ya? Ya, sekretaris desa. Alhamdulillah kita karena mencintai betul-betul pekerjaan. Saya kira itu dulu Pak. Iya. Kembali ke udah gini tadi. Jadi sampai di situ tugasnya Pak Babinsa. Apalagi Pak Dusun yang ada di sini keluarganya yang minta makin terus terang kepada dia. Nah, tugas Babinsa tidak bertanya masyarakat. Iya. Itu sinergitas. Salah satu contoh. Begitu pula yang lain. Ya, kurang 200% tidak terbayang. Sebenarnya masyarakat kan? Tahu mana? Begitu ditanya keras malu, saya gitu. Itu semua. Jadi penerapan kita di sinergitas itu banyak. Ya. Bukan karena ada indah, termasuk itu. Kemarin waria 3 dapat di desa mana itu, tidak mau disekret. Kita tahu siapa Ridwan. Siapa tahu kita bisa kopi-kopi gitu warianya. Karena ada itu cuma saya ada satu umum tuh waria bisa. Yang penting jangan berkelanjutan. Kan saya mau apa? Dari mana ki? Ya tuh. Apa kerjaan? Iya mau ketemu siapa? Salah satunya itu keamanan di kampung kita. Belum ada itu pos ronda. Tapi kalau saya lihat rata-rata sudah ada pos ronda itu di pertama dulu. Tidak usah tinggal pos ronda yang jelas seperti itu. Kita dari mana kita dulu lihat ini? Pada rame lah, misalnya. Ini mau apa pada rame? Siapa tahu orang kita meminta, tidak seperti ini. Iya. Kita maafin. Berpikir positif dulu. Oh, siapa yang datang? Pak dan Pendamping desa di Manokwari. Terasa sekali apa yang disampaikan pada Ramil ini yang humoris, ya kita ini yang luar biasa materinya terkait dengan yang disampaikan tadi termasuk jam Bupati dan Ramil terkait dengan beberapa ketertiban yang ada di wilayah desa maupun di wilayah kabupaten. Tadi tertarik sekali apa yang disampaikan tadi ketika ada tamu masuk, ya mungkin bisa ditanya dengan baik-baik bagaimana. Nah, persoalannya ini Pak, di wilayah kami itu di Berimasumbu, khususnya mungkin di Dusun Sabar itu Pak, tamu yang setiap hari mungkin boleh dikata banyak datang dalam hal ini pemancing. Nah ini untuk mengidentifikasi ini pemancing, apakah ini berniat baik atau tidak, kita tidak tahu kan kenapa. Karena sampai yang 8 malam sampai sudah tertinggal untuk mancing, namun sampai sekarang kita belum ada kejadian-kejadian yang aneh-aneh. Nah, ini mengantisipasi hal seperti itu, kira-kira hal-hal bagaimana cara mengidentifikasi dalam arti kata apa kita menanya langsung dalam Pak Dusun menanya langsung atau Bapak bisa terkait dengan tujuan, karena tujuan kita tahu bahwa dia datang memancing, tapi kan niat-niat di sisinya lain tidak tahu. Ada kata-kata bahwa kesempatan itu kejahatan itu tergantung dari kesempatan yang itu banyak. Ini mungkin ya karena terjadi baru kita tahu bahwa ternyata ada pemancing. Ya seperti itu mungkin Pak, ya mudah-mudahan dengan adanya yang baru ini ya bisa jalan-jalan ke sana mengenai situasi. Kalau malam minggu kalau luar biasa di sana. Di Nusantara di satu pasukan di wilayah kita. Toh itu ada kegiatan rutin, itu kan termasuk kegiatan rutin Pak. Di situ harus waspada gitu, karena biasa dianggap biasa sehingga terbiasa. Iya, jadi rutinitas itu sebenarnya kalau misalnya saya datang setiap hari, tentu ada kebutuhan di situ. Yang mana kebutuhan itu bisa, contoh saya belanja, kan ada di situ warung, itu bisa membawa kita dulu manfaatnya dulu. Saya sebagai tamu membawa manfaat di wilayah itu. Contoh saya belanja kan membawa uang apa segala. Berarti perekonomian di situ maju.
Iya. Jadi jangan dilihat di satu sisi, mancing datang terus. Nah, itu yang saya bilang dari pertama, diwaspadai. Mau ki apa? Kenapa ki? Toh pun nanti kalau misalnya Pak Dusun atau rekan saya pendamping desa ini, biar kita mandi. Kalau kita lihat situasinya seperti ini, ada Pak Babinsa, kesempatan. Ya, karena terus terang Pak Babinsa itu tidak setiap hari juga, karena ada tugas-tugas khusus yang harus diselesaikan di wilayah dan komando atas. Jadi bertepatan pada saat Babinsa datang, terus ada itu pemancingan, sama-sama pergi ke sana. Toh pun lagi, apalagi bermalam. Kalaupun kapasitas bermalam itu berarti ada rumahnya datang, ada yang tempati, atau di situ tinggi, di situ lagi bisa, tidak apa-apa ya. Sampaikan saya para desa, kan perlu saya. Tapi rata-rata biasa itu memancingnya itu kalau bermalam tentara itu. Itu biasa. Kalau biasa itu saya lihat, anggota ini banyaknya bau, ikan. Saya takutnya dia langsung jalan di situ. Terutamanya dengan pihak puskesmas, dan ini kan berkaitan dengan screening penyebaran HIV. Sekali lagi makasih atas masukannya. Insya Allah kami koordinasikan kepada pihak yang setempat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.